masuk ke rumah nggak bisa karena orang sampai di pintu-pintu penuh ke rumah, di rumah itu. Siapa yang pernah pergi ke satu rumah, rumah itu penuh sekali. Kenapa penuh? Kenapa penuh? Ada arisan. Apalagi ada yang meninggal di rumah itu ya. Jadi penuh. Ada acara keluarga, benar sekali. Tapi rumah yang di Kapernaum ini penuh karena ada Yesus di dalam rumah. Dan ada 4 orang bersahabat. Siapa yang temannya ada 4 di sini? Banyak ya, nggak hanya 4 ya. Oke, pada waktu itu ada 4 yang berteman. Dan keempat teman ini bawa 1 orang yang sakit, yang tidak bisa jalan. Berarti apa itu? Nggak bisa jalan? Lumpuh, nggak bisa jalan. Teman yang 4 ini baik sekali hatinya. Nah, ibu juga mau tanya, siapa di sini teman yang baik hatinya? Oh, semuanya baik. Terima kasih, semua baik hati ya. Nah, keempat teman tadi yang baik hati ini merindukan temannya yang sakit tadi supaya apa? Sembuh. Maka mereka bawa ke Tuhan Yesus, betul sekali. Tapi ternyata mereka nggak bisa bawa. Karena apa? Apa yang masalah? Penuh. Mereka begitu sampai di pintu rumahnya penuh. Tapi mereka tidak habis akal. Apa yang mereka lakukan? Betul, mereka naik. Ini perjuangan keempat sahabat tadi ya. Ini harus sembuh teman kami ini. Karena kalau nanti Yesus katakan sembuh, Yesus jamah, maka sahabat kami yang lumpuh ini akan sembuh. Maka mulailah dibukain gentengnya. Wah, siapa yang pernah naik ke genteng? Enggak ada ya? Enggak berani, takut ya? Nah, sahabat ini berjuang, mereka sebenarnya takut juga jatuh. Tapi demi sahabat mereka yang sakit ini, mereka naik ke genteng, buka gentengnya. Kemudian dibuat orang sakit tadi pakai tempat kain, kemudian ujung-ujung kain itu dibikin talinya. Baru diturunkanlah dari mana? Dari atap turun ke bawah. Persis dibuat di depan Yesus. Wah, orang kalau kena ya takut, mundur dong dia. Maka orang lumpuh itu pun ada tempatnya di mana? Di depan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus kepada yang sakit tadi? Siapa yang tahu? Iya, dosamu diampuni. Angkatlah tilammu. Angkatlah tempat tidurmu dan pergilah. Bagaimana orang lumpuh tadi? Sehat atau enggak? Sehat. Ternyata kalau Yesus sudah datang kepada rumah kita, kepada diri kita, maka yang sakit, yang susah hatinya disembuhkan. Nah, anak-anak, apa yang harus kita lakukan? Ya, 1, berbuat baik, suka menolong sahabat kita. Yang kedua, apalagi yang kita lakukan? Kita datang kepada Tuhan Yesus membawa segala kesusahan kita. Siapa yang pernah susah di sini? Siapa yang hatinya pernah sedih? Pernah ya? Apa yang dilakukan kalau sedih? Berdoa. Sampaikan pergumulan kita, kesedihan kita kepada Yesus. Siapa yang udah pintar baca? Oke. Boleh baca? Markus 2:12. Markus 2 ayat 12. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang lalu memuliakan Allah, katanya. Yang begini belum pernah kita lihat.
Ternyata yang begini yang gimana tadi? Yang lumpuh bisa jalan. Jadi mereka memuliakan nama Tuhan. Oke, sekarang kita sama-sama berdiri. Kita bernyanyi. Tuhan gunakan. Semangat ya semuanya. Nyanyi. Yang bertiga ini siapa yang mau berdoa? Yang bertiga siapa yang mau berdoa? Oh, nunjuk temannya malah ya. Oke, yuk. Semuanya lipat tangan, yang dipegang-pegang disimpan, tangannya dikunci, kita berdoa. Mari kita tundam doa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai cerita anak-anak. Tuhan, kami minta lagi bukan mendengarkan khotbah. Tuhan berkati kami. Tuhan, dalam hati Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu APH-nya sudah menyampaikan cerita anak-anak. Dan anak-anak pun begitu bersemangatnya sehingga lagu itu hampir-hampir diteruskan. Kita orang tua pun harus bersemangat. Untuk itu, mari kita dengarkan lagu pujian yang berikut akan dibawakan oleh keluarga Limbau. Kesempatan kami berikan. Selamat Sabat untuk kita semua. Lagu yang akan kami nyanyikan pada hari Sabat ini adalah dalam bahasa Inggris. Saya rindu sekali untuk membagikan lagu ini karena saya yakin kita semua yang hadir di tempat ini ada dalam keadaan bahagia. Siapa yang tidak bahagia? Terima kasih. Terjemahan lagunya kira-kira seperti ini. Sebelum aku mengenal Yesus, aku merasa tidak puas. Hatiku hitam, pahit. Karena Yesusku, aku menyangkalnya. Hidupku begitu kosong. Sampai suatu hari di mana aku percaya, aku mengenal Yesus. Saat itulah aku merasa bahagia karena aku tahu di mana aku terikat. Aku tahu di dalam Yesus aku ditemukan. Dia adalah teman untuk saya. Dia adalah ayah untuk saya. Dia adalah raja untuk saya. Semakin saya melayani Tuhan, semakin Dia memberi saya sukacita. Aku bahagia karena aku tahu di mana aku terikat. Sekarang aku sangat bahagia karena aku sudah bebas untuk mencintai Yesus.
heart was black and bitter because my Jesus I denied. My lost till the day that I believed, and it was then the weight and guilt fell free, and as His name I cleave. I'm happy, happy, happy. His book is my friend, my Father and King, for He has saved me from my sin. And now I'm happy 'cause I know I'm free. The day I found my Savior, I found freedom from my shame. But sin still gained a foothold and let me breathe the precious name. The devil looked on smiling since he took my joy away. But he cannot touch me when God's my King and He has made my day. I'm happy. This is Jesus I am. His book is mine. My Father and my King, for He has saved me from my sin. And now I'm happy 'cause I know I'm free. The more I serve the Lord, the more He gives me joy. I'm happy, happy, happy. His word is mine. When the Father and the King, for He has saved me from my sin. And I'm happy 'cause I know I'm free. Puji Tuhan atas lagu yang telah dibawakan oleh keluarga Limbong. Saya katakan keluarga Limbong plus. Terima kasih. Ada sebuah statement yang mungkin saya agak sedikit merubahnya. Kurang dikenal, maka kurang disayang. Tetapi kalau sudah dikenal, semakin disayang. Kira-kira seperti itulah statement yang saya mencoba untuk merubahnya sedikit. Kenapa demikian saya katakan? Karena tadi saya tanya Ibu Lango, mudah-mudahan saya karena sudah rambut putih, sudah lupa-lupa. Pembicara kita sahabat ini sudah pernah datang belum ya ke jemaat kita? Oh ya, berarti benar juga ya Ibu Lango ya, ya Pak Denny ya. Maka perlu diperkenalkan supaya semakin disayang. Ya, pembicara kita sahabat ini adalah Bapak Pendeta HBH. Saya tidak ingin, walaupun namanya lengkap, Bapak Pendeta Sakul men-share ke saya lengkap, tetapi saya tidak mau menyebutkan lengkap ya namanya HBH. Biar nanti setelah ini, setelah selesai, maka saudara-saudara tolong bertanya ya. Ibu HBH izinkan ya kalau ada yang bertanya, apa sih kebenjangan? Supaya semakin disayang. Kalau saya sudah memperkenalkan secara lengkap, pasti saudara-saudara tidak akan bertanya lagi. Ya, jadi pembicara kita Bapak Pendeta HBH. Nanti ditanya ya PR. Siapa tahu ada hadiah nanti dari Kakak Sasha. Ya, siapa nama lengkapnya. Menikah dengan seorang gadis pada waktu itu kan, yaitu Sarina Tarigan, yang saat ini kita kenal sebagai Ibu HBH. Terima kasih Bu sudah bercerita tadi. Tentu sudah tidak asing bagi beberapa saudara kita
apakah itu Pendeta Arles maupun Ibu Ermanuti, dan juga anak-anak kita yang bersekolah di Pacim, orang tua yang anaknya bersekolah di Pacim maupun di PAB. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama namanya juga Hizkia, ya, nama juga Hizkia, sama dengan anak saya. Saat ini kuliah di UNAI tingkat 4 IT. Kemudian yang kedua ada bersama-sama dengan kita Harold. Ini sudah tidak asing lagi bagi banyak juga di antara kita, karena ini Sion, Hizkia, satu kelas mereka, ya. Jadi sudah tidak asing lagi. Dia sekarang di PAB, oh ya, bersama dengan Sion kalau tidak salah, ya. Nah, bersama dengan Sion, kelas 12, ya, kelas 12 di PAB. Hamba Tuhan ini pengalamannya cukup banyak, sudah 22 tahun menjadi gembala jemaat. Dan kalau tidak salah ingat, tanggal 2 Desember tahun 2020, kebetulan kami satu ruangan sampai jam 12 malam, beliau dipercayakan sebagai Direktur Departemen Rumah Tangga dan Pelayanan Anak-anak di Konferensi Jawa Barat. Mungkin inilah sedikit perkenalan, ya, dan ada PR yang nanti saudara-saudara boleh tanyakan kepada Bapak Pendeta Habib. Baik, ayat inti khotbah pada Sabat ini di dalam buku Filipi pasal 2 ayatnya yang kedua. Filipi pasal 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita akan menyanyikan lagu tema kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada satu sukacita tentunya kami boleh beribadah Sabat ini bersama dengan umat-umat Tuhan. Ya. Sama seperti Sabat lalu saya sampaikan di Jemaat Kunjlut, baru kali ini saya datang ke Kunjlut. Jadi untung juga di kantor, jadi tahu Jemaat Kunjlut gimana, Pak. Walaupun tempat Kunjlut itu bukan sesuatu yang asing bagi saya.
Ya, Punculut itu tempat yang bukan asing lagi karena banyak anggota jemaat Ciamplas tinggal di sana. Iya. Tapi memang saya baru sadar bahwa untuk masuk ruangan itu baru Sabat kemarin. Iya. Dan satu sukacita boleh bertemu dengan umat-umat Tuhan, jemaat Bukit Zaitun. Kalau nggak salah Bukit Zaitun ibadahnya di Cimahi, dekat itu ya, dekat Pakusarakan, Tani Mulia, iya, satu kompleks ya. Pakusarakan 2 kali, Tani Mulia sekali, iya. Kami sudah datang. Dan untuk di tempat ini, inilah kali kedua. Jemaat IPH juga undang kita Pak datang ke sini. Dan ini tempat yang sangat menyenangkan tentunya untuk boleh beribadah. Dan tentu itu semua adalah berkat Tuhan. Ya, karena tidak semua tempat kita bisa gunakan untuk beribadah seperti ini. Tempat nyaman dan kita bebas untuk beribadah. Baik, sebelum kita masuk dalam pekabaran firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Tuhan di sorga, kami mohon kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus boleh bekerja di hati kami sehingga pekabaran firman ini boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah keluarga Allah yang sedang menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami rindu bukan hanya bersama-sama di dunia ini, tetapi biarlah kiranya bersama dengan keluarga dan umat-umat Tuhan, kami boleh menikmati sukacita dalam kerajaan sorga. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan ayat yang terdapat dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 2 yang merupakan ayat tema dari kegiatan perkemahan Master Guide, Pathfinder, Adventurer, dan rumah tangga. Ya, yang diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sama seperti tema GPS. Ya, GPS. Di gereja lain dan di di sekitar umat-umat Tuhan ini menjadi fokus utama. Bahwa pertumbuhan itu harus dikejar dan didapatkan. Iya. Karena kenapa ini muncul? Karena melihat begitu banyak gereja-gereja yang stuck, yang tidak bertumbuh bahkan terpengaruh dengan situasi dunia. Ya, situasi dunia. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 15, ya, Paulus berkata demikian. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Iya. Jadi Paulus menekankan bahwa setiap anak-anak yang sudah menjadi keluarga Allah, dia tahu apa yang harus dilakukannya. Jemaat yang hidup disebut sebagai keluarga Allah, tiang penopang, tiang penyangga, dan dasar kebenaran. Itu sebabnya gereja harus penuh dengan kebenaran, penuh dengan firman Tuhan yang harus diajarkan, sama seperti pelajaran sekolah sahabat kita tadi. Kita tidak akan bisa menyampaikan misi kalau kita sendiri tidak, hati kita, pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah menghendaki agar anggota gereja hidup sebagai keluarga Allah. Keluarga Kristen seharusnya menjadi anggota yang setia dalam satu jemaat lokal, agar mereka menjadi keluarga yang diberkati dan memberkati. Ya.
keluarga yang diberkati dan memberkati. Banyak sekarang ini keluarga yang diberkati tapi lupa untuk memberkati. Keluarga, kita tahu Alkitab katakan keluarga dimulai ketika Allah menciptakan seorang laki-laki yaitu Adam dan kemudian menciptakan seorang wanita dari tulang rusuk Adam yaitu Hawa. Dan Tuhan memberkati mereka. Dan dari sini pun kita melihat bahwa keluarga itu berasal dari laki-laki dan perempuan. Saat ini anak-anak milenial, ya anak-anak di zaman ya yang hidup saat ini, yang pegangannya gadget, melihat dengan jelas bahwa banyak keluarga yang tidak terdiri dari laki-laki dan perempuan. Yang terdiri dari laki-laki dan atau perempuan-perempuan. Ya. Dan itu tidak berdasarkan Alkitab. Walaupun mungkin kelihatan mereka bahagia, itu bukan keluarga yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah dan yang resmi yang Tuhan ciptakan adalah keluarga laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Sama seperti Adam dan Hawa. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 24 sampai 29 firman Tuhan berkata, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak anak manusia akan kedatangnya, tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman dulu, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia, di mana mereka akan minum, makan, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera itu. Ayat 28, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual. Ayat 29, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit membinasakan mereka. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa pada akhir zaman, menjelang kedatangannya akan terjadi sama seperti dua zaman yang pernah terjadi sebelumnya. Yaitu zaman Nuh, di mana orang akan acuh tak acuh, nggak peduli dengan firman Tuhan. Dan zaman Lot, ketika orang hidup dalam percabulan kenajisan, penyimpangan seks. Dan itulah sebabnya, sebagai orang percaya kita tidak perlu heran situasi yang terjadi. Tetapi dan kita harus lakukan adalah bahwa kita harus setia pada Alkitab. Allah menghendaki agar keluarga Kristen menjadi keluarga yang diberkati berkelimpahan dan menjadi keluarga yang memberkati gereja. Tuhan Yesus yang Maha Tinggi ketika datang ke dalam dunia menjadi manusia melalui proses penjelmaan. Ya. Di mana ia menjelma menjadi manusia melalui lahir dari seorang perawan, yaitu Maria. Hidup dan dibesarkan dalam sebuah keluarga. Itulah keluarga Yusuf dan Maria. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, di dalam keluarga selalu ada tantangan. Ya, saya percaya ketika ditanya, apakah ada di antara Bapak Ibu keluarga yang tidak menghadapi tantangan? Pasti jawabannya ada. Banyak tantangan. Tantangan di dalam rumah tangga. Dari kesehatan, kehilangan orang yang kita kasihi, harapan yang harapan yang belum dikapai sampai sekarang, bahkan kebutuhan yang harus terpenuhi belum bisa dipenuhi, dan lain sebagainya. Bahkan tantangan yang paling berat di dalam keluarga dan di dalam jemaat adalah disepelekan. Dianggap tidak punya kemampuan. Banyak anak-anak tidak mau tinggal di rumah karena orang tua
Karena dia merasa bahwa orang tua menganggap apa? Menganggap anaknya yang sudah dewasa, ya, masih anak-anak. Ya. Sehingga dia keluar rumah dan menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan dia sudah bisa berdiri sendiri. Walaupun nyatanya, ya, ada juga memang anak-anak yang sudah dewasa memang masih seperti apa? Anak-anak. Iya. Masih ingat dia. Rupanya enak juga ya, makan disuapin. Iya. Jadi setelah dia lihat kanan kiri nggak ada temennya, mamanya tawarkan, "Nak, sini." Lalu disendokin, mau dia. Ya. Masih teringat dia. Tapi yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, Yesus pun mengalami disepelekan dalam rumah tangga. Dia dibesarkan oleh Yusuf dan Maria bersama dengan anak-anaknya yang lain, dengan saudara-saudaranya, tapi dia ditolak oleh saudaranya. Ya, seberapa banyak anggota keluarga atau anak-anak yang merasa ditolak di dalam keluarga. Semoga di jemaat Bukit Zaitun tidak ada yang ditolak ya di dalam keluarga. Tetapi inilah yang tantangan yang Yesus hadapi dalam keluarganya. Ya. Kalau saudara membaca dalam Yohanes 7 ayat 1 sampai 5. Ya. Murid-muridnya, saudara-saudaranya tidak percaya kepada Yesus. Ya. Di ayat yang kelima disebutkan, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Sedih rasanya ketika kita tidak dipercaya oleh saudara kita. Satu rumah, hidup bersama tapi tidak dipercaya. Tapi inilah salah satu tantangan yang dihadapi oleh Yesus. Dan bagi kita, bila mana disepelekan, jangan kecewa karena Yesus pun alami demikian. Ya. Ingatlah sewaktu ketika kita mendapatkan tekanan dari keluarga dianggap sepele, jangan pernah kecewa. Karena Yesus pun merasakan hal yang sama. Dan yakinlah bahwa suatu saat orang lain akan mengakui kemampuan kita. Artinya bahwa tantangan terberat yang dialami oleh Yesus justru datang dari keluarga. Ya. Tantangan bukan membuat kita keluar dari lingkup keluarga, bukan membuat kita meninggalkan orang yang kita kasihi, saudara kita, orang tua kita. Itu tidak menjadi alasan untuk meninggalkan keluarga besar kita, yaitu gereja. Tetapi itu memotivasi kita untuk terus berada di dalam. Lalu yang berikut adalah di dalam keluarga, orang tua, ayah dan ibu memiliki tanggung jawab. Apa tugas dan tanggung jawab orang tua? Mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Di dalam tugas tanggung jawab dalam mendidik ini dibutuhkan kesabaran tentunya. Iya. Di dalam buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab dituliskan bahwa rumah adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Kepala sekolahnya adalah ibunya. Ya. Dan guru, suami dibantu menjadi guru, ya, membantu istrinya untuk merawat anak-anak. Artinya adalah bahwa apa yang kita miliki saat ini, anak-anak, ya, itu semua karena kerja keras ayah dan ibu yang telah mendidik kita di rumah. Bahkan apa yang kita miliki saat ini itu bukan hasil didikan di sekolah formal maksudnya, tetapi itu di rumah. Dan sampai kapanpun para orang tua diberikan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak yang Tuhan
percayakan. Mendidik adalah tugas yang mulia. Mengajarkan hal-hal kebenaran kepada anak-anak merupakan tugas yang mulia. Itulah sebabnya Ulangan 6 ayat 4 sampai 7 katakan bahwa ayat 5 dimulai, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan. Ya. Saya teringat ya ketika anak kami yang pertama, Hizkia. Ya. Jadi kalau di kami pernah dia umur 2 tahun atau ya 3 tahun ya, 1 tahun, saya lupa. Kami ditempatkan di kebun kembang Cimahi. Jadi mau jemput mamanya. Kami jemput tapi kami berangkat naik angkot. Ya karena kalau naik motor kan enggak bisa. Jadi waktu di mobil, ya kayaknya dia sudah walaupun ada orang, kalau dia sudah sebut satu kata yang ada hubungannya dengan lagu itu langsung saya nyanyikan. Ya. Dan orang yang ada di dalam itu langsung lihat-lihat. Ya. Dan ketika dia sudah bisa membaca, waktu kami dalam perjalanan di angkot, dia membaca huruf satu persatu. Ya. Artinya adalah bahwa dimanapun orang tua harus mengajarkan dengan penuh kesabaran. Dan bahkan ketika anak sudah dewasa, walaupun anak itu katakan, bosan mak, itu terus. Ya memang itu yang orang tua orang tua ajarkan. Dan memang itu perintah Alkitab, bahwa orang tua harus mengajarkannya itu berulang-ulang. Karena Alkitab pun mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu juga yang kita yang kita baca. Ya. Alkitab yang ditulis selama 1600 tahun itu, kita baca setiap tahun berganti, itu juga kisah-kisah yang kita baca. Dan memang itu harus diulang-ulang. Dan inilah cara strategi di dalam mendidik, yaitu harus diulang-ulang. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan menghendaki bahwa setiap keluarga, khususnya orang tua, boleh terus mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Lalu yang berikut adalah bahwa keluarga yang diberkati adalah keluarga yang bertumbuh di dalam iman. Ini tidak berbicara tentang materi, tetapi ini berbicara keluarga yang diberkati adalah keluarga yang selalu memiliki keyakinan kepada Tuhan, yang selalu membuat mezbah di dalam rumah. Ya, dan ini yang menjadi pergumulan bagi setiap keluarga tentunya. Kita boleh melihat apakah ibadah di rumah kita selalu diadakan. Ya. Saat ini melalui Departemen Rumah Tangga meminta bahwa mengharapkan seluruh umat-umat Tuhan memiliki ibadah pagi dan petang yang benar. Ya, yang tidak membosankan. Atau yang tidak membosankan untuk anak-anak. Membuat ibadah itu singkat, tapi boleh dimengerti oleh anak-anak. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, di dalam Roma 10 ayat 17, di sana dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jemaat tidak akan, anggota
keluarga atau keluarga tidak akan bisa bertumbuh secara iman bila mana tidak mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah landasan utama agar setiap keluarga boleh memiliki iman yang teguh. Tuhan menghendaki agar kita menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi mitra Tuhan untuk mengembangkan kerajaan di dunia ini. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang beribadah, melayani Tuhan bersama-sama. Saya senang saudara melihat gereja yang anak-anak, anak remaja masih ada. Iya. Ada beberapa gereja di Jawa Barat ini. Sama sekali anak-anaknya nggak ada. Sedih. Ketua Jemaatnya bilang begini, pendeta, sebelum pendeta bilang, biar saya yang bilang katanya, biar saya yang sampaikan. Iya. Karena kan dia tahu bahwa saya kan pelayanan anak-anak. Pertama yang saya lihat itu kalau di jemaat ada anak-anak atau enggak. Iya. Kebetulan di tempat itu saya lihat enggak ada anak-anak. Oh, saya pikir pasti yang terlambat nanti nih. Sampai selesai ibadah pun enggak ada anak-anak. Dia bilang begini, pendeta, ini gereja kita ini katanya. Karena ini the conference, gereja kita ini. Ya syukur-syukur 5 tahun lagi hidup katanya. Karena kalau ada anak-anak, itu pertanda bahwa gereja itu akan umur panjang. Karena ada penerus. Iya, sangat menjadikan ketika tidak ada anak-anak. Dan satu sukacita yang luar biasa di Jemaat Bukit Zaitun. Anak-anak masih ada. Iya. Lagu-lagu dinyanyikan lewat anak-anak. Luar biasa. Tadi ada berapa lagu yang dinyanyikan ya? Ada 4 kalau nggak salah selama acara ini. Coba kalau nggak ada anak-anak. Saya pikir perkemahan rumah tangga ini akan nggak bisa terlaksana. Benar nggak? Nggak akan rame. Iya. Ketemu itu saja. Ketemu lagi. Sesama usia kan begitu. Tapi puji Tuhan. Iya. Kenapa anak-anak bisa ada di tempat ini? Karena orang tua mendidik mereka dengan iman. Iya, mendidik. Dan terpujilah nama Tuhan oleh karena kita boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Melalui keluarga, Tuhan mengharapkan. Melalui keluarga, Tuhan mengharapkan pertumbuhan boleh dicapai. Pertumbuhan boleh dicapai, didapat. Dan Paulus mengatakan, yang merupakan kesimpulan dalam pekabaran firman Tuhan. Percayalah, hujan tidak akan turun. Bahwa penghiburan, persekutuan, kasih mesra, dan belas kasihan akan terus tercipta di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena umat-umat Tuhan, kita semua akan memiliki sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Karena tujuan kita bersama-sama di dunia ini, bahkan kita akan bersama-sama dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati.
Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Biarlah kiranya kami boleh terus bertumbuh di dalam keluarga, dan kami boleh menikmati berkat Tuhan di dalam kerajaan sorga. Tuhan